Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Malam hari ini, pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap untuk istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita tercatat sebagai simpanan berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, pagi hari ini kami akan menyampaikan tentang tarjih Muhammadiyah ya. Sebelum kita mengenal pada produk-produk majelis tarjih ya, alangkah baiknya kita mengenal atau mengawali ya, apakah majelis tarjih itu dan bagaimana posisinya di dalam persyarikatan Muhammadiyah, juga apa saja yang telah dihasilkan selama ini. Di dalam persyarikatan Muhammadiyah, majelis tarjih ya seperti majelis-majelis yang lainnya yang diadakan sebagai unsur pembantu pimpinan ya. Kita tahu bahwa Muhammadiyah itu lahir tahun 1912. Nah, dalam perkembangannya amal usaha itu pokoknya lagi tadi sudah kena. Tadi sudah sempatan ya. Iya kan tadi sudah on tadi ya. Mungkin kayaknya bukan di sini ya, di lepas dulu. Nah itu kena itu. Baik, kami ulangi bahwa Muhammadiyah lahir tahun 1912 dan kemudian mengalami satu perkembangan amal usaha yang sangat cepat ya. Sehingga butuh
lembaga yang secara khusus ya menangani hal-hal khusus, termasuk masalah-masalah keagamaan yang sebelumnya memang ditangani oleh para ulama yang ada di ya, dalam arti bahwa Muhammadiyah ini adalah ormas keagamaan yang didirikan oleh tokoh agama, sehingga sebelum ada majelis tarjih pun sudah menghasilkan satu putusan-putusan keagamaan ya, karena memang dia adalah ormas keagamaan yang didirikan oleh tokoh agama, oleh ulama yang amat alim, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sehingga sebelum sebelum majelis tarjih itu didirikan sudah ada putusan-putusan keagamaan yang sempat dicatat oleh para ahli ya, maksudnya yang memperhatikan sejarah perkembangan pertumbuhan dan pertumbuhan Muhammadiyah. Pertama adalah masalah kiblat, kan itu persoalan keagamaan. Bagaimana Kiai Ahmad Dahlan dengan pengetahuannya yang baik tentang ilmu falak, beliau meluruskan kiblat masjid yang ada di Kauman. Kemudian masalah sholat Id yang diadakan di masjid pada umumnya, kemudian adakan di lapangan ya, yang tentu saja memperoleh reaksi yang sebegitu rupa sehingga dilaporkan oleh masyarakat sebagai satu praktek yang meresahkan masyarakat kepada pemerintah Hindia Belanda. Malah justru oleh Kiai Ahmad Dahlan diperintahkan semua cabang Muhammadiyah harus mengadakan sholat Id di lapangan. Makna cabang itu kalau sekarang ya wilayah lah gitu ya. Ada yang lebih hebat lagi, bahwa khutbah Jumat itu harus atau boleh disampaikan dalam bahasa Bumi Putra, karena waktu itu yang namanya khutbah Jumat pasti dalam bahasa Arab ya. Jangankan jamaahnya, khotibnya itu belum tentu paham karena hanya membaca teks khutbah Jumat yang berbahasa Arab. Sehingga ada yang lucu ya, katanya orang-orang dulu, karena teks khutbah itu dipakai turun-temurun sehingga doa-doanya itu masih doa-doa lama, mendoakan keselamatan Khalifah Turki Utsmani, padahal ya sudah bubar tahun 1924. Allahumma nusur sultanan Sultan Abdul Hamid, pada Sultan Abdul Hamid sudah selesai. Sudah tidak ada lagi sultan karena Turki Utsmani sudah tumbang tahun 1924 ya. Ada lagi yang menjadi putusan keagamaan sebelum majelis tarjih berdiri, misalnya Kiai Ahmad Dahlan mengeluarkan satu pendapat bahwa dana infak masjid itu tidak melulu untuk masjid, bisa dipakai untuk hal-hal lain yang itu adalah fisabilillah, misalnya untuk beasiswa atau untuk santunan dan seterusnya, yang penting dalam batas-batas fisabilillah ya. Lah kalau masjidnya sudah bagus sementara dananya masih banyak, masa disimpan terus untuk perbaikan masjid, sehingga hal-hal yang tidak perlu dibongkar akhirnya dibongkar. Namun ada satu persoalan ya, jadi ada persoalan yang sifatnya internal, ada persoalan yang sifatnya eksternal terkait kelahiran majelis tarjih tadi. Kalau persoalan internal ya tadi, perkembangan Muhammadiyah sebagai ormas keagamaan itu kemudian sangat pesat ya, tumbuh cabang-cabang baru di seluruh Indonesia, sehingga amal usaha yang didirikan oleh Muhammadiyah memerlukan banyak ahli, dan ahli-ahli itu tentu berangkat dari pemahaman keagamaan yang bermacam-macam, supaya tidak ada persoalan terkait pemahaman keagamaan di dalam Muhammadiyah yang itu nanti bisa menyebabkan ini ya, terganggunya gerak langkah Muhammadiyah. Maka ada usul atau inisiatif untuk mendirikan majelis tarjih, majelis yang secara khusus mengkaji persoalan-persoalan agama sebagai unsur pembantu pimpinan.
Dan orang yang pertama kali mengusulkan dan juga akhirnya menjadi yang pertama kali menjadi ketua Majelis Tarjih adalah tokoh yang dikenal sapu kawat dari Jawa Timur, Kiai Haji Mas Mansur ya. Yang sekarang makamnya ada di komplek makam ulama-ulama Masjid Ampel, Surabaya ya. Itu adalah faktor internal. Jadi untuk mengantisipasi adanya perbedaan masalah furuk keagamaan dari orang-orang yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah yang tentu saja memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu ada maraknya dakwah Ahmadiyah, terutama di Jogja waktu itu. Ketika orang-orang Ahmadiyah yang berpusat di Lahore, India sana mendengar, ya menurut informasi yang sampai di telinga mereka, ada kristenisasi besar-besaran di Pulau Jawa yang didengar oleh mereka. Sehingga banyak ulama-ulama dari India yang datang ke Indonesia itu untuk berdakwah. Tujuannya adalah membendung kristenisasi di Pulau Jawa. Dan dakwah yang mereka sampaikan itu menarik, sehingga banyak masyarakat yang tertarik mengikuti gerak dakwah Ahmadiyah ini. Dan salah satunya adalah tokoh Muhammadiyah yang namanya Ngabai Joyo Sugito. Ngabai Joyo Sugito ini ketua pertama Majelis Pendidikan Muhammadiyah. Ini tertarik dan pada akhirnya ikut dalam dakwah Ahmadiyah, sehingga muncul reaksi dari kalangan ulama Muhammadiyah bagaimana itu. Sehingga kalau jenengan baca Himpunan Putusan Tarjih Jilid 1, putusan tertua Majelis Tarjih adalah berkaitan dengan Ahmadiyah. Jadi belum ada ormas-ormas lain mengeluarkan putusan tentang Ahmadiyah. Putusan tertua Majelis Tarjih ya, tentang masalah keagamaan itu adalah putusan tentang Ahmadiyah. Ya memang Muhammadiyah sebagai satu ormas keagamaan yang mengedepankan tata krama, yang mengedepankan sopan santun, tidak menyebut Ahmadiyah ya, tapi menyebut kelompok yang meyakini masih ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maksudnya adalah Ahmadiyah ya, karena mereka meyakini kan ada nabi setelah Nabi Muhammad yang dikenal dengan Mirza Ghulam Ahmad. Baik. Oh, sini tidak bergerak, sana aja yang bergerak. Ya. Tidak, maksud saya yang di laptop saya tidak bergerak. Yang kedua, 3 produk Muhammadiyah, ada putusan, ada fatwa, ada wacana. Hadirin, produk tertinggi dari Majelis Tarjih adalah putusan. Kenapa disebut tertinggi? Karena yang namanya putusan itu adalah hasil munas. Munas Tarjih, musyawarah nasional Majelis Tarjih, itu mengumpulkan ulama-ulama Muhammadiyah seluruh Indonesia, sehingga dianggap sebagai produk tertinggi Majelis Tarjih. Ada 2 istilah, ada musyawarah nasional, ada juga muktamar nasional Majelis Tarjih. Saya dulu sempat berpendapat atau ngerasani PP Muhammadiyah, mungkin PP ini khilaf ya,
kok menggunakan istilah muktamar majelis tarjih saat ada muktamar majelis tarjih di Jakarta? Padahal biasanya istilah yang dipakai adalah musyawarah nasional majelis tarjih, kok waktu itu menggunakan muktamar majelis tarjih. Oh, ternyata kalau munas tarjih itu diadakan berbarengan dengan muktamar Muhammadiyah, namanya muktamar tarjih, gitu aja. Kalau diadakan tidak berbarengan dengan muktamar Muhammadiyah disebut munas tarjih. Sejak tahun seingat saya 2003 ya, sejak tahun 2003 kami aktif mengikuti munas tarjih ya, sampai yang terakhir. Yang kedua adalah fatwa. Fatwa ini adalah persoalan-persoalan keagamaan yang diajukan oleh masyarakat kepada ulama-ulama Muhammadiyah. Bicara tentang ulama-ulama Muhammadiyah adalah mereka yang tergabung di dalam majelis tarjih tadi. Kemudian diberikan jawaban, baik dijawab secara kolektif ataupun dijawab secara individual. Di PP Muhammadiyah ada mudzakarah atau musyawarah ulama-ulama tarjih PP Muhammadiyah untuk menjawab persoalan-persoalan keagamaan yang diajukan masyarakat. Kemudian dijawab, dan jawabannya dimuat di dalam majalah Suara Muhammadiyah. Itu namanya fatwa. Yang sekarang sudah ada 8 bahkan 9 jilid, tinggal terbit yang ke-9. Disitulah terhimpun yang namanya buku tanya jawab agama. Itu merupakan fatwa hasil mudzakarah, hasil musyawarah ulama-ulama tarjih PP Muhammadiyah menjawab pertanyaan masyarakat. Sehingga untuk warga Muhammadiyah, di samping memiliki buku himpunan putusan tarjih yang jilid 1 sampai jilid 3, sementara ini yang terbit adalah jilid 1 dan jilid 3, jilid 2-nya masih dalam proses ya. Juga memiliki buku tanya jawab agama ya, jilid 1 sampai jilid 8 ya, sekarang sudah jilid 9. Yang ketiga adalah wacana. Ya, wacana itu gagasan atau ide ulama-ulama Muhammadiyah yang ditulis dalam buku dan kemudian dipublikasikan. Bisa dalam bentuk jurnal, bisa dalam bentuk buku yang diterbitkan dan seterusnya. Jadi di situ disampaikan bahwa putusan adalah putusan resmi Muhammadiyah dalam bidang agama dan mengikat organisasi secara formal ya, walaupun dalam prakteknya tidak semuanya patuh ya. Putusan-putusan munas tarjih dimuat dalam berita resmi Muhammadiyah ya. Kalau jenengan googling BRM gitu nanti muncul terkait dengan munas keberapa itu, karena memang semua hasil munas itu dimuat dalam BRM atau berita resmi Muhammadiyah. Nah, ini contoh berita resmi Muhammadiyah, tanfid keputusan munas tarjih ke misalnya 28. Nah, itu ada contoh himpunan putusan tarjih yang sudah sangat tua ya. Cuma ya sampulnya saja diperbarui berkali-kali. Lah itu yang sangat tua. Kemudian ada ini produk-produk tarjih yang diseplit ya, tuntunan zikir dan doa, tuntunan aidin dan kurban, fikih kebencanaan, tuntunan Ramadan, semuanya ada di HPT jilid 3, cuma kemudian diseplit ya. Ini himpunan putusan tarjih Muhammadiyah jilid 3 yang meliputi munas tarjih ke-26 di Padang tahun 23, munas tarjih ke-27 di Malang 2010, munas tarjih ke-28 di Palembang 2014, munas tarjih ke-29 di Yogyakarta
2015 ya. Yang terakhir Munas Tarjih ke-29 ini adalah Munas Tarjih yang secara khusus membahas fikih sholat ya. Secara khusus membahas fikih sholat dalam arti menjelaskan bahkan memberikan syarah kepada fikih sholat yang ada di dalam HPT jilid 1. Tadi kita katakan bahwa yang ini adalah Himpunan Putusan Tarjih jilid 1. Yang ini jilid 3. Lah jilid 2 kemana? Sebenarnya jilid 2 harus terbit lebih dulu, cuma naskahnya tidak siap, ada dokumen-dokumen yang belum ditemukan, akhirnya yang diterbitkan duluan adalah HPT jilid 3 dan ini tebal ya, lebih dari 500 halaman dan tulisannya kecil-kecil menunjukkan padatnya buku Himpunan Putusan Tarjih jilid 3 ya. Yang berikutnya adalah fatwa. Fatwa adalah jawaban Majelis Tarjih terhadap pertanyaan masyarakat mengenai masalah-masalah yang memerlukan penjelasan dari segi hukum syariah sesuai dengan sifat fatwa pada umumnya. Fatwa Majelis Tarjih tidak mengikat baik terhadap organisasi maupun anggota sebagai perorangan. Bahkan fatwa tersebut dapat dipertanyakan dan didiskusikan kembali. Ya tadi seperti kami katakan beda dengan putusan yang sifatnya mengikat ya secara formal. Fatwa agama biasanya dimuat dalam Suara Muhammadiyah atau SM dan Majalah Matan ya dalam kolom tanya jawab agama. Di Yogyakarta atau di PP Muhammadiyah fatwa dipublikasikan dalam Suara Muhammadiyah. Kalau di Jawa Timur dipublikasikan dalam Majalah Matan. Dulu diasuh oleh Allahyarham Ustadz Mu'amal Hamidi. Kemudian beliau meninggal, sempat saya yang mengasuh beberapa tahun. Kemudian sekarang diasuh oleh Ustadz Zainuddin MZ untuk rubrik tanya jawab agama. Saya diberi amanah untuk mengisi rubrik tafsir ya. Walaupun yang terbitan bulan ini saya tidak nulis karena terlalu banyak kesibukan, akhirnya tidak sempat. Ya karena nulis artikel itu kalau tidak konsentrasi itu ya tidak jadi. Kalau konsentrasi ya 1 hari aja jadi. Kalau tidak konsentrasi itu ya tidak jadi. Ini contoh buku tanya jawab agama yang diterbitkan oleh PP Muhammadiyah jilid 1 sampai jilid 8. Dan sekarang sudah terbit jilid yang ke-9. Jenengan sebagai warga Muhammadiyah bisa merujuk ya kepada buku ini terkait segala macam persoalan keagamaan. Ya insya Allah ada lah, masa jilid 1 sampai jilid 8 tidak ada. Karena yang ditanyakan masyarakat itu ya macam-macam, mulai urusan-urusan yang sangat remeh sederhana, tapi ya masyarakat kan butuh penjelasan keagamaan ya, sampai urusan-urusan yang rumit dan bersifat nasional bahkan internasional. Nah ini contoh yang dihasilkan oleh ulama Tarjih Jawa Timur, Ustadz Kiai Haji Mu'amal Hamidi, Islam dalam kehidupan keseharian. Jadi di situ dihimpun putusan-putusan keagamaan yang beliau sampaikan dan pernah dimuat di dalam Majalah Matan yang sampai sekarang masih terbit ya. Karena berbasis komunitas. Kalau majalah tidak berbasis komunitas sudah wassalam semuanya. Jangankan majalah, koran-koran kan sudah gulung tikar karena kalah dengan koran online. Jangankan koran, sekarang juga banyak toko gulung tikar kalah dengan toko online. Yang berikutnya adalah wacana, gagasan-gagasan atau pemikiran yang dilontarkan dalam rangka memancing dan memantik, menumbuhkan semangat berijtihad yang kritis serta menghimpun bahan atau ide mengenai berbagai masalah aktual dalam masyarakat. Wacana-wacana tarjih tertuang dalam berbagai publikasi Majelis Tarjih seperti jurnal dan berbagai buku yang diterbitkan. Misalnya Jihad dan Terorisme yang
disampaikan oleh Profesor Samsul Anwar terkait kajian ya terhadap fatwa tarjih tanjab agama dan seterusnya. Jadi kalau wacana ya namanya saja wacana, ya melempar isu dan seterusnya. Ini contoh wacana fikih anti korupsi, fikih perempuan, manhaj tarjih, hadis tentang pakaian isbal oleh Ustaz Zainuddin MZ ya. Ini masuk dalam kategori wacana ya. Apa makna tarjih? Hadirin, kalau kita bicara tentang tarjih di Muhammadiyah, ada majelis tarjih, ada juga manhaj tarjih. Kalau majelis adalah lembaganya, sementara manhaj adalah prosedur-prosedur ya, yang dipakai oleh majelis tarjih untuk menjalankan tugasnya sebagai para pakar, para ulama yang diberi amanah, diberi tugas oleh persyarikatan untuk memutuskan persoalan-persoalan keagamaan ya. Tidak sedikit yang salah paham tentang kata tarjih yang digunakan oleh majelis tarjih. Dalam Muhammadiyah, tarjih tidak hanya dimaknai sebagai sekedar kegiatan memilih suatu pendapat yang dipandang lebih kuat, tetapi tarjih dalam Muhammadiyah mempunyai makna yang lebih luas, sehingga kata tarjih Muhammadiyah dalam Muhammadiyah identik dengan kata ijtihad itu sendiri. Jadi begini, memang dalam pelajaran usul fikih kata-kata tarjih itu sangat dikenal ya. Misalnya kalau teori tentang ta'arudul adillah, pertentangan di antara dalil-dalil ya. Kalau pertentangan di antara dalil-dalil, yang satu adalah ayat Al-Quran, yang satu adalah hadis Nabi, yang mudah sekali memutuskannya karena berada di dalam derajat yang berbeda ya. Tapi jika yang pertentangan di antara dalil-dalil itu terjadi di antara hadis-hadis Nabi dengan derajat kesahihan yang sama, lah itulah yang kemudian disebut sebagai ta'arudul adillah atau pertentangan di antara dalil-dalil. Para ulama menyiapkan satu cara atau satu metode di dalam menyikapi ta'arudul adillah atau pertentangan dalil-dalil tadi. Pertama adalah al-jam'u wa taufiq, dihimpun dan digabungkan. Kalau memang masing-masing bisa dipakai untuk konteks yang berbeda. Contoh yang populer misalnya hadis Abu Hurairah yang mengatakan man asbaha junuban fala siyama lahu. Barang siapa yang saat subuh junub maka tidak usah puasa, tidak boleh puasa. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Tapi kemudian yang diceritakan Abu Hurairah terdengar oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Menurut Aisyah, yang disampaikan Abu Hurairah itu tidak benar. Karena saya pernah mengalami bersama Rasulullah mandi janabah berdua saat subuh. Dan setelah selesai mandi Rasulullah lanjut puasanya. Itu kan pertentangan ya di antara dalil-dalil. Sekiranya ditarjih, maka yang dimenangkan itu adalah hadis Aisyah. Karena Aisyah mengalami sementara Abu Hurairah hanya mendengar. Tapi oleh para ulama, selama bisa ditakwil dalam arti al-jam'u wa taufiq, digabungkan, dihimpun dan kemudian masing-masing ditempatkan pada tempatnya yang sesuai, itulah yang dipilih. Sehingga menempatkan hadis Abu Hurairah untuk puasa sunnah dan menempatkan hadis Aisyah untuk puasa fardu gitu.
Misalnya tidak bisa, maka dilakukan langkah kedua yang namanya nasikh wal mansukh. Karena di dalam dalil itu ada nasikh wal mansukh. Hadis yang mutakhir, yang datang belakangan, berfungsi sebagai nasikh, penghapus dalil-dalil yang lama. Jadi dalil syarak yang datang belakangan itu berfungsi untuk menghapus dalil syarak yang datang sebelumnya. Dan banyak hal dalam syariat Islam di mana ada nasikh wal mansukh menunjukkan bahwa hukum itu memang perlahan-lahan kehadirannya dalam kehidupan umat Islam. Katakanlah diharamkannya khamr saja dalam Al-Quran itu kan melewati 3 tahapan ya. Tahap pertama, jangan dekat-dekat sholat, dalam arti jangan melaksanakan sholat kalau kamu masih mabuk, tapi masih boleh minum khamr. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Jangan laksanakan sholat sambil mabuk sampai kalian menyadari sesuatu yang kalian ucapkan. Berarti indikator mabuk itu adalah terganggunya fungsi akal, sehingga seseorang tidak memahami sesuatu yang dibicarakan. Deleming namanya. Ada teman kemarin belum lama ini cerita, malah masuk rumah sakit, pengen nyoba aja sebenarnya. Dia minum kopi, kemudian dikasih bubuk kecubung. Ada biji kecubung itu kan kecil-kecil seperti biji tomat itu, ditumbuk 5 biji kecil-kecil. Hanya pengen nyoba saja sih. Sebelumnya belum pernah nyoba. Ditaruh di kopi, diminum. Langsung bingung istrinya. Kok suami saya kok ngelelo begitu? Ditanya, biar sudah ngomongnya semua yang dulu waktu kecil-kecil dulu diungkapkan semua. Disuruh masuk ke kamar mandi, keliru masuk ke kamar tidur. Disuruh jalan ke kiri, keliru masuk jalan kanan. Bingung istrinya, kenapa suami saya ini? Akhirnya lihat di meja loh, wah, daripada bingung langsung dibawa ke rumah sakit. Ya diinfus 1 hari sembuh sudah. Akhirnya tahu, katanya kecubung itu kalau kemudian dicampur dengan kopi, wah itu reaksinya lebih cepat daripada tidak dicampur dengan kopi. Kalau tidak percaya jangan boleh nyoba. Ya, minum kopi cari biji kecubung, tidak banyak-banyak. Oh, kecil-kecil biji tomat itu dan bijinya itu. Ya. Ditumbuk. Iya, kecubung banyak di pekarangan-pekarangan di kampung itu banyak kecubung. Ya itu herbal, itu jelas herbal ya. Langsung deleming katanya begitu. Bagi yang tidak tahu, paling ditempel izin ifrit iki gimana. Baru turun ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'un linnasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Bahwa khamr itu ada manfaatnya ya, tapi madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Setidaknya menyerap tenaga kerja kan itu, kalau ada pabrik khamr manfaatnya setidaknya menyerap tenaga kerja. Tapi ketika turun ayat itu masih boleh minum khamr, belum diharamkan. Baru pada tahapan berikutnya, innamal khamru wal maisir wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu, itu baru haram, itu perbuatan setan yang kotor, jauhilah. Sehingga redaksi larangan itu, an-nahyu itu litahrim, untuk menunjukkan keharamannya. Baik, jadi misalnya begitu ya.
kalau terjadi ta'arudul adillah, langkah pertama yang dipilih para ulama itu adalah al-jam' wa taufiq, baru kemudian nasikh wal mansukh. Sehingga banyak dalam syariat Islam ini yang dulu boleh kemudian tidak boleh. Misalnya nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu pernah boleh. Nabi pernah mengizinkan nikah mut'ah atau nikah kontrak. Pada babakan akhir kehidupan Nabi, kemudian dinyatakan bahwa nikah mut'ah ini haram ila yaumil qiyamah. Sehingga yang dulunya pernah boleh mansukh oleh dalil baru yang mengharamkannya. Jadi yang mengatakan nikah mut'ah itu zina, bukan. Kalau nikah mut'ah itu zina, berarti Nabi pernah membolehkan perzinahan. Tapi nikah mut'ah itu hukumnya haram, ya itu aja. Tidak usah ditambah-tambah yang lain-lainnya, nanti tambah bahaya. Bahwa nikah mut'ah hukumnya haram ya, karena ada dalil yang mengharamkannya. Jadi ya ada contoh lain, misalnya ziarah kubur ya. Ziarah kubur kan dulu-dulunya diharamkan oleh Nabi. Ya kemudian ketika akidah masyarakat dirasa sudah kuat, tidak terkait lagi dengan masa lalu ya, masa lalu yang syirik itu, kemudian Nabi mengatakan boleh. Nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inna tudzakirukumul mauta, atau dalam riwayat tudzakirukumul akhirah. Boleh kalian ziarah kubur, karena dalam ziarah kubur itu bisa mengantarkan orang ingat akhirat, bisa mengantarkan orang ingat mati. Oh ini teman-teman yang kemarin masih ngopi bareng kok sekarang sudah ada di bawah tanah ya. Berarti pada saatnya kita juga akan berada di bawah tanah juga. Itu namanya tudzakirukumul mauta, bahwa ziarah kubur itu katanya Nabi mengingatkan kalian akan kematian atau mengingatkan kalian akan akhirat. Artinya kalau ziarah kubur itu kemudian memiliki tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan yang ada pada dalil, ya menjadi lain lagi ya. Makanya para ulama mengatakan ada ziarah sunniyah, ada ziarah bid'iyah, ada ziarah syirkiyah. Ada ziarah kubur sunnah, pernah kami tulis di kolom tanya jawab majalah Matan dulu. Ada ziarah kubur bid'ah, ada juga ziarah kubur syirik ada. Kalau tujuannya mengingat akhirat, mengingat kematian, mendoakan mereka yang sudah mendahului kita, maka menjadi ziarah yang sunnah. Kalau di dalamnya ada tawasul dengan arwah yang meninggal, ya. Tawasul dengan arwah yang meninggal itu namanya ziarah bid'ah, ya. Yang ketiga, kalau minta-minta kepada yang ada di situ, minta-minta ya. Ada namanya sunan, misalnya sunandar, saya minta dilancarkan rezeki saya. Kan misalnya ziarah sunan ya. Di antara sunan itu namanya sunandar. Itu namanya ziarah syirkiyah. Jadi ada teman itu jalan-jalan ya. Saya dulu sering juga jalan-jalan melihat fenomena orang ziarah wali di Sunan Ampel ya. Itu kan antri Pak untuk masuk ke komplek kuburnya Sunan Ampel, itu antri. Dan yang datang itu tidak main-main, sekian bis dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dari Sumatera ada itu, untuk berkunjung ke Sunan Ampel. Sekarang ada lagi Sunan Gus Dur dia.
Ya, banyak juga yang ziarah itu. Saking banyaknya, katanya teman saya yang guru di situ sekarang dibentuk yayasan pengelola makam Gus Dur. Ada yayasan sendiri. Karena kotak amalnya per tahun itu hitungannya miliar. Kotak amal itu hitungannya miliar. Sehingga harus ada lembaga sendiri, yayasan sendiri yang mengelola dana itu supaya tidak jadi rebutan di antara pemangku kepentingan di wilayah itu ya, di antara orang-orang yang di pondok. Ya. Karena antri akhirnya ustadz ya semacam ustadz yang mengawal mereka. Wes gak usah nang sudah nampel kok nang kuburane Mbah Bolong padha lomane kok. Astagfirullah. Jadi itu memang praktek-praktek yang mengerikan ya, yang mengerikan di mana agama ini sudah kehilangan originalitasnya karena tidak ada ikhtiar untuk tajdid. Maka Muhammadiyah melakukan tajdid adalah itu tujuannya. Nah, baru kalau nasikh wal mansukh tidak bisa dilakukan karena tidak diketahui mana dalil yang turun lebih awal, mana dalil yang turun lebih akhir, dilakukan tarjih itu, menimbang ya. Tapi ini bukan majelis tarjih. Itu hanya salah satu kegiatan majelis tarjih, sehingga harus dibedakan antara tarjih dalam Muhammadiyah dengan tarjih dalam ilmu usulil fiqhi. Tarjih dalam Muhammadiyah identik dengan ijtihad itu sendiri, sehingga lembaga majelis tarjih adalah lembaga ijtihad. Bukan saja membahas persoalan-persoalan, bukan saja bisa berbeda dengan jawaban ulama-ulama zaman silam untuk persoalan yang sama, yang menunjukkan itu adalah lembaga ijtihad, tapi juga membahas persoalan-persoalan yang ulama zaman dulu belum ada memutuskan, yakni menjawab persoalan kekinian umat manusia. Dulu yang sering dulu ada misalnya ibu-ibu pergi haji, bolehkah kemudian minum formula tertentu sehingga bisa lancar hajinya ya, tidak terhalang oleh tamu bulanan misalnya, begitu dibahas. Bagaimana hukum KB, padahal KB itu membatasi anak ya, sementara perintah agama supaya bikin anak sebanyak-banyaknya ya, dibahas hukum KB ya. Karena faktanya gimana Pak yang disuruh KB wong Jawa tok Cina itu merwodol pirang-pirang anaknya, lama-lama lah imbang jumlah Cina sama orang pribumi. Apalagi sekarang Cina gembruduk datang ke sini, sehingga ketikanya Ustadz menerangkan utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Dijawab muridnya, ndak usah Pak Ustadz. Kenapa? Cinanya sudah datang ke sini. Dan itu kan kesepakatan terselubung ya, yang rakyat tidak tahu. Itu kesepakatan terselubung yang rakyat tidak tahu. Dan yang cerita gitu tuh jenderal. Yang cerita itu jenderal ya, bukan Hansip ya, jenderal yang cerita. Artinya kata-kata itu bisa dipercaya. Memang ada kesepakatan terselubung antara rezim yang sekarang berkuasa dengan pihak RRC sana terkait mendatangkan ya orang-orang Cina ke Indonesia. Baik, dalam Muhammadiyah tarjih diartikan setiap aktivitas intelektual untuk merespon realitas sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam, khususnya dari sudut pandang norma-norma syariah. Oleh karena itu bertarjih artinya sama atau hampir sama dengan melakukan ijtihad mengenai suatu masalah dilihat dari perspektif agama Islam. Jadi bukan lagi tarjih dalam Muhammadiyah itu sama dengan istilah tarjih dalam ilmu usulil fiqh tadi, yang mengadu dua dalil dan kemudian memenangkan salah satu dalil yang dianggap kuat
Dalil yang kuat nanti namanya rajih, dalil yang lemah namanya marjuh. Itu tarjih dalam ilmu usulil fikhi. Tapi kalau tarjih dalam majlis tarjih adalah aktivitas ijtihad. Dalam kegiatan bertarjih itu para ulama tarjih menggunakan prosedur atau tahapan fikir yang disebut sebagai manhaj tarjih Muhammadiyah. Sudah lama ada, kalau dengan HPT halaman 300-an gitu. Pokoknya tengah-tengah lah, saya lupa. Disempurnakan di dalam Munas Tarjih tahun 2000 di Jakarta ya. Jawa Timur ikut berkontribusi mengusulkan. Prosedur ini menghimpun unsur-unsur yang meliputi wawasan atau semangat, spirit, sumber pendekatan dan metode. Yang sebenarnya semuanya yang merujuk kepada keterampilan seseorang di dalam menggunakan kaidah-kaidah usul dan kaidah-kaidah fikih. Ini manhaj tarjih ya, satu sistem yang memuat seperangkat wawasan, semangat, sumber pendekatan dan prosedur-prosedur teknis tertentu yang menjadi pegangan dalam kegiatan ketarjihan ya, sehingga tidak corone orang ngobrol gitu, tidak ngalor ngidul lah, fokus dituntun oleh metode. Semangat wawasan tarjih itu adalah tajdid, toleransi, keterbukaan dan tidak berafiliasi pada madhab tertentu. Semangat tajdid ditegaskan sebagai gerakan umum, gerakan Muhammadiyah, termasuk pemikirannya di bidang keagamaan. Tajdid di bidang masalah ibadah dan akidah apa? Ya tentu mengembalikan ya konsep-konsep akidah, konsep-konsep ibadah dalam bentuknya yang orisinil, terlepas dari pemahaman yang sudah pernah dilakukan oleh para a'immatul madzhab atau pemuka-pemuka madhab. Sehingga tajdid dalam hal ibadah muncul dalam bentuk purifikasi atau pemurnian ajaran agama. Hadirin, sebenarnya Islam yang datang ke Indonesia atau ke Nusantara itu lebih lambat dibanding dengan Islam yang datang ke daratan Cina. Lebih dulu Islam datang ke Cina daripada Islam datang ke Nusantara. Hanya saja yang di Cina tidak berkembang, ya tidak tahu bagaimana persoalannya. Ya sekarang sekitar ada 2,5 sampai 3% penduduk RRC yang 1,4 miliar itu yang beragama Islam. Walaupun 3% katakanlah begitu, tapi dari 1,4 miliar ya masih sekitar 40 jutaan. Artinya jauh lebih banyak dari keseluruhan penduduk Brunei yang tidak sampai 5 juta. Dan itu agama nomor 2 di RRC. Islam itu yang pertama adalah agama lokal. Ya, agama lokal itu Konfusianisme, termasuk Buddhisme, baru Islam, kemudian Nasrani, ya. Hinduisme tidak ada. Dan itu kecil-kecil. Jadi umat beragama di RRC itu mungkin tidak sampai 15% ya. Ya katakanlah maksimal 15% umat beragama. Yang selebihnya tidak beragama. Dan ya kan kami pernah kunjungan ke RRC sana, ketemu dengan ya
yang ada kaitannya dengan agama di sana. Memang ya sejak revolusi kebudayaan di RRC ya sampai sekitar 30 tahun yang lewat ya. Tahun 1980 itu kan masih ada ini perlakuan yang sangat kejam terhadap agama apapun, karena dalam konsep Mao Zedong itu agama harus habis di RRC. Itu penghambat kemajuan agama itu harus habis. Agama apapun ya, termasuk Islam, agama apapun, termasuk agama lokal, Konghucu, Buddhisme itu habis. Tapi ternyata kan tidak mungkin. RRC modern itu memang komunisme, sosialisme, bentuk negara, prakteknya ya kapitalisme. Sehingga dalam hal memperlakukan agama dia berkiblat pada barat, pada Eropa. Agama apapun boleh, tetapi tidak dibawa dalam wilayah publik ya. Agama Islam ya di masjid, agama Kristen ya di gereja, Konghucu ya di kelenteng, tidak boleh gitu. Orang Islam bebas sekarang, bebas menjalankan ibadahnya, tapi tidak boleh corong azannya itu terdengar di luar, tidak boleh ya, harus di dalam. Bahkan pada masjid tertentu pembangunannya dibiayai oleh pemerintah, muadzin dan imamnya digaji tinggi. Di satu kota yang kita kunjungi, muadzin dan imamnya digaji tinggi, minta masjidnya dibangun. Pemerintah kota bilang, kalau jamaahmu 2 kali lipat yang sekarang tak bangun. Wong jamaahnya masih dikit, masih 10 jamaahnya. Itu pun hanya Jumat. Ada semacam sekolah dari sana-sana yang Islam itu datang hari Jumat, ngaji dan seterusnya, belajar agama. Hari-hari biasa wong berjauhan rumahnya, yang jamaahnya berdua ya, imam sama muadzinnya itu yang jamaah. Kalau Jumatan banyak ada orang-orang asing yang kerja di sekitar masjid situ, dari Arab Saudi, dari negara-negara Islam, sholat Jumat ya. Hari-hari biasa ya 3, mungkin tukang bersih-bersihnya itu, dan ketiga-tiganya itu digaji pemerintah. Makanya pemerintah Indonesia pernah punya usulan dari BNPT bahwa masjid itu akan diawasi oleh pemerintah, kurikulumnya ditentukan oleh pemerintah, buku khutbah Jumat ya harus sesuai dengan yang diterbitkan oleh pemerintah. Ya memang di negara-negara lain seperti itu, di Saudi, di Turki. Tapi beda ini, di negara-negara yang melakukan seperti itu, masjid dibangun oleh pemerintah, khotib dan imamnya digaji oleh pemerintah sebagai pegawai pemerintah. Di sini kan masjid yang bangun-bangun dewe, bayar-bayar dewe, kok mau diatur loh? Ya tidak bisa ya. Di Turki itu Pak ada perguruan tinggi jurusan, misalnya fakultas keagamaan, jurusan khotib itu ada. Jadi sarjananya sarjana khotib, jadi memegang sertifikat sebagai sarjana khotib. Misalnya di masjid ini ya, dipasang oleh pemerintah 5 orang sarjana agama. Jadi sudah 5 orang itu, yang puter 5 orang, tidak boleh ngambil orang lain ya. Muadzinnya, imamnya, khotib Jumatnya, ceramah agamanya, tidak boleh keluar dari 5 orang ini. Dan mereka tidak usah pakai kotak amal. Makanya jenengan kalau pergi ke Saudi, masjid yang paling kecil pun tidak akan ada kotak amal. Kenapa ya? Segala kebutuhan sudah ditanggung oleh pemerintah. Masjid Nabawi, Masjidil Haram ini, saya kira seandainya ada kotak amal dari drum, 1 hari penuh.
Tapi tidak ada kotak amal. Di semua sudut Masjidil Haram, semua sudut Masjid Nabawi, tidak akan ada kotak amal. Karena memang segala macam kebutuhannya sudah dipenuhi oleh pemerintah. Tidak boleh. Ya beda di tempat kita. Masjid atau musola yang paling kecil pun tidak mungkin tidak ada kotak amalnya. Itu pun kadang-kadang dicolong maling. Jadi masjid sebelah barat rumah saya itu, barengan dengan 17 Agustus kotak amalnya hilang. Ya kotak amalnya sih ada, isinya yang hilang. Baik. Dalam bidang akidah dan ibadah, tajdid adalah kemurnian. Sementara dalam bidang ibadah, menggali tuntunan ibadah dari sunnah Nabi untuk menemukan yang paling sesuai atau paling mendekati dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Ya kalau persis dengan Al-Quran dan As-Sunnah tidak mungkin lah. Jarak kita dengan Nabi 1500 tahun. Ada ketegangan budaya Indonesia Arab, sehingga ya tidak mungkin ya menyesuaikan persis, memotret kehidupan zaman Nabi untuk kehidupan zaman sekarang. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Oh, itu harus sesuai dengan zaman Nabi. Loh, jenengan tidak pakai pakaian gini, nggak ada penjahit waktu itu. Nabi itu diceritakan pakai kain panjang, dililitkan di tubuhnya 4 kali lilitan, ujung yang satu dan yang lainnya dibundeli di atas tengkuknya. Karena 4 kali lilitan, rangkap 4, rukuk sujud tidak akan terlihat auratnya. Berdiri sholat tidak akan jatuh kainnya karena dibundeli. Kalau berdoa, yuro bayadoi botoihi, terlihat warna putih kedua ketiaknya. Ya karena memang pakaiannya begitu. Loh kok kelihatan bedah apa pakaiannya Nabi? Enggak, ya memang modelnya seperti itu. Nah kalau jenengan sekarang ya kemudian merekonstruksi pakaian Nabi dipakai zaman sekarang, dikira orang karnaval ya. Loh iya gimana bang? Ada kain panjang dililitkan tubuhnya, kemudian ujung-ujungnya dibundeli di atas tengkuk ya. Tapi prinsipnya menutup aurat, nyaman, indah lah itu. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, hai bani Adam, kenakan pakaian indahmu setiap kali datang ke masjid. Nah, indah itu kan sangat terkait dengan kearifan lokal. Saya kira saya pakai pakaian begini, songkok nasional pergi ke masjid, indah, ganteng, santri tulen sudah. Ya. Iya. Tapi jenengan jualan kopiah begini di Masjidil Haram sana, rong tahun tidak ada yang beli, kecuali TKI yang kesasar ke sana. Karena bagi mereka lucu pakaian ini. Pernah punya saya diminta orang diganti dengan kopiah Mesir itu. Ya. Cuma karena saya waktu itu petugas ya, mungkin ini ada, tidak mau saya nanti dimarahi Kemenak gitu. Sehingga keindahan itu terkait dengan kearifan lokal. Ibu-ibu ya, kalau saya pakai baju kerah seperti ini ya, ini namanya kerah Mekah, kerah Medina, apa kerah Shanghai? Kerah Shanghai kan? Ya, seperti kacang zaman dulu namanya kacang Shanghai itu. Artinya baju seperti yang saya pakai ini pengaruh dari Cina. Makanya orang sebut baju kokoh, koko. Siapa koko itu? Ya suaminya Taji, siapa lagi? Bukan baju Bang Dola, bukan baju Bang Ame. Ya. Nah, karena nyaman dipakai disebut orang baju takwa. Seperti tahu Kediri itu loh, tahu takwa. Ya. Kok ada kanan kiri, ada kesaknya, gaya selamatan cocok, gaya ngesak apem bisa. Nah ini tidak bisa dimungkinkan, itu dikaji dalam sosiologi agama karena terkait kenyamanan.
waktu kami berkunjung ke RRC, masuk dalam satu masjid, gede masjidnya, jamaahnya banyak, karena waktu itu sholat Jumat, pakaiannya itu hampir sama. Di antara para jamaah itu, baju mereka putih, kopiah mereka bulat putih, dan pakai jas yang tebal sampai menjulur ke lutut, jasnya itu, rata-rata gitu. Ya. Karena waktu itu awal musim semi dan saya masih sempat menangi -1 derajat. Itu musim semi, awal musim semi, -1 derajat. Itu masuk kulkas Pak, -1 derajat. Nah, misalnya Abah Masyhuri di sini pakai jas ke masjid, kata Rabi mana Pak? Karena di sini urusan jas itu, kalau saya ya paling ya setiap khutbah Id pakai jas ya, atau acara-acara di kampus yang di situ ada tulisan harus pakai jas ya baru pakai jas. Misalnya kemarin menghadiri acara pernikahannya Pak Sultan Amin, itu dalam undangannya ada tulisan diharapkan pakai jas, ya saya pakai jas. Karena saya ke dapur baca doa waktu kemarin itu, yang baca doa 3 orang ya, saya, kemudian Pak Nuh mantan rektor ITS itu, dan Pak Saad Ibrahim yang ketua PP Muhammadiyah ya. Jadi berdoa apa namanya maraton. Ini yang bikin acara gimana, saya berdoa aja sampai 3 orang. Baiklah hadirin, saya kira ini ya untuk awal dari pengetahuan kita tentang Majelis Tarjih ya. Ya mungkin nanti kita lihat, kita lanjutkan sampai kepada yang terakhir, yakni pendekatan. Boleh? Karena sudah hampir jam 6 loh ya. Marzuki Mustamar itu Dono, ini buku Muhammadiyah. Konon prakteknya Muhammadiyah sekarang itu berbeda dengan Muhammadiyah awal. Itu terus mending. Begini, sekarang saya tanya, orang-orang yang kemudian bergabung dengan Muhammadiyah, termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, dulu belajar agamanya kemana? Ya tentu kepada kiai-kiai yang ada di Pulau Jawa, termasuk kepada Kiai Soleh Darat yang sangat terkenal yang di Semarang ya. Artinya fikih yang dipelajari Kiai Haji Ahmad Dahlan, fikih yang dipelajari oleh kiai-kiai Muhammadiyah yang lainnya tidak ada bedanya dengan kiai-kiai yang lainnya, termasuk kiai-kiai yang belakangan mendirikan NU itu, tidak ada bedanya. Kalau itu dikatakan sebagai buku pelajaran sholat Muhammadiyah fase awal, ya. Tapi kan kemudian ada proses yang disebut tajdid tadi oleh Majelis Tarjih, sehingga hal-hal yang sudah dibuang oleh Muhammadiyah masih tetap dipertahankan oleh yang lainnya. Itu yang akhirnya menjadi beda ya. Karena ada proses penyaringan. Yang penyaringan namanya tajdid wa tajrid, pembaruan dan pemurnian. Kunut subuh, nah, dalam proses pembahasan ternyata dalilnya tidak bisa diterima, ditolak. Sebelumnya dipakai pada fase awal berdirinya Muhammadiyah, ya masih seperti yang lain-lainnya. Itu pertama. Kedua, Kiai Ahmad Dahlan pada fase awal pendirian Muhammadiyah fokusnya pada akidah, bukan pada praktek ibadah. Jadi yang diluruskan dulu akidahnya. Apalagi ya ini bicara Jogja Pak ya, jangan bukan bicara Jawa Timur, apalagi pesisir utara Pulau Jawa. Ini bicara Jogja yang begitu lahir sudah ada keyakinan bahwa di laut selatan itu ada penguasa gaib namanya Nyi Roro Kidul, dan itu tidak bisa disalahkan karena itu sudah keyakinan turun temurun, lahir sudah ada keyakinan itu. Nah inilah yang kemudian diluruskan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Di wilayah-wilayah tertentu di Gunung Kidul sampai sekarang keyakinan itu ada, tidak bisa dipisahkan.
sehingga ada ritual tahunan yang dipersembahkan kepada Nyi Roro Kidul, juga kepada penjaga Gunung Merapi. Pada saat yang sama mereka imam masjid dan pergi haji. Tapi ini tidak bisa hilang. Pergi haji ya jalan, sholat 5 waktu jalan, saum Ramadan jalan, tapi pasang sajen kepada Nyi Roro Kidul juga jalan. Sehingga perbaikan di dalam masalah ibadah itu berjalan perlahan-lahan. Kalau Mustamar mengatakan bahwa ini dulu amalan Muhammadiyah, jawabannya ya. Tapi sudah dibuang, cuma sampean pertahankan. Muhammadiyah sudah dibuang. Yang dibuang Muhammadiyah itu masih dipungut dan dipertahankan oleh pihak lain. Nah, ini yang harus disadari. Bukan kok Muhammadiyah yang sekarang ini tidak asli, bukan begitu. Bukan soal asli dan tidak asli. Yang sekarang ini yang sudah melewati sebuah semangat yang digelorakan Ahmad Dahlan, yaitu tajdid wa tajrid. Dari mana kita tahu? Ya dari tadi yang saya ceritakan di awal, bahwa Ahmad Dahlan sudah memulai untuk beragama yang seluruh-seluruhnya kiblat diluruskan, khutbah Jumat pakai bahasa Bumi Putra, zakat fitrah yang dulunya setoran rakyat kepada kiai dikembalikan kepada dalil. Zakat fitrah itu untuk fuqara wal masakin. Kan dulu di kampung zakat fitrah itu setoran untuk kiai, walaupun kiainya punya tambak 200 hektar tetap disetori. Dan itu ya kan ya tidak benar wong dalilnya itu tuh khadmin aghniyaihim diberikan kepada diambil dari mereka yang cukup terus kemudian diberikan kepada mereka yang kekurangan. Artinya mustahik penerima zakat fitrah itu fuqara wal masakin, tapi prakteknya setoran kepada kiai yang sawahnya masih 200 hektar. Lo kan sudah jauh dari spirit agama. Ya termasuk yang lain-lainnya tadi, misalnya infak masjid. Ya itu kalau memang banyak ya, itu sejak sebelum Masjid Tarjah berdiri sudah dikemukakan oleh Ahmad Dahlan. Ya tidak melulu untuk masjid, untuk yang lainnya yang selama dalam batas-batas fisabilillah itu boleh dan lain sebagainya. Ya mungkin ada masjid yang kita kenal dengan Joko Karyana, itu kan memanfaatkan mungkin fatwanya Ahmad Dahlan itu bahwa infak masjid itu juga bisa dipakai untuk pemberdayaan masyarakat dan seterusnya. Sekarang lazismu pakai banziska ya. Jadi banziska itu pinjaman tanpa bunga ya. Bukan bank loh ya, ban itu badan, bukan bank-bank tidak. Jadi sempat diperiksa oleh otoritas keuangan, loh ini kok Muhammadiyah mendirikan bank tanpa izin? Itu singkatannya bukan Pak, bukan bank, itu badan amil zakat atau apa di seluruh Jawa Timur. Dan banyak masyarakat percaya karena pada intinya itu adalah menyelamatkan rakyat kecil dari jeratan rentenir. Jadi mereka bisa pinjam situ dan mengembalikan tanpa embel apa-apa, tanpa embel-embel administrasi, tanpa embel-embel, ini tidak ada ya. 100 kembali 100, 1000 kembali 1000. Ya cuma diatur mekanismenya untuk jaminan keselamatan uang itu. Kalau tidak ada itu kan terus pinjam lari, tidak dikembalikan. Kayak gak ruang Jawa ini. Baiklah hadirin, saya kira untuk sementara cukup dulu, insya Allah ya kita sambung pada kesempatan yang lainnya terkait wawasan tentang tarjih Muhammadiyah. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.